Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa lahul hamdul khawf. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah. Pagi hari ini kita diringankan langkah kita menuju masjid sebagai kunci masuk surga. Dan setelah menunaikan ibadah sholat, kita sejenak untuk bersama-sama memahami ayat-ayat Allah agar sisa umur yang ada ini kita berbuat amal yang lebih berkualitas seraya mohon kepada Allah bisa istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang diajarkan Rasulullah ketika Mu'adz bin Jabal diangkat jadi amanati menjadi gubernur Yaman. Rasulullah mengingatkan dan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa yang menjadikan panduan ketika melaksanakan amanah? Jawabnya Mu'adz, kitabullah, Al-Quran. Kalau ketika menemukan di Al-Quran, tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah. Kalau tidak menemukan, ijtihad dengan akal sehat. Tidak akal sehat. Maka Rasulullah akhirnya sujud syukur dikaruniai sahabat yang cerdas. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada umat, jangan tinggalkan doa ini setelah sholat. Doanya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bimbing tuntunlah ya Allah agar senantiasa ingat kepadamu kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kemudian bimbing kami untuk pandai bersyukur atas nikmat. Dan yang ketiga, bimbing tuntun kami agar kami senantiasa dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas ibadah. Tidak ingin seperti orang lain, tapi ingin hari ini lebih baik daripada kemarin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kajian subuh kita hari ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, tadi itu doa. Tapi doa juga yang setelah Rasulullah salam waktu sholat subuh, belum zikir sampai langsung berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Napa dibagi ini? Karena bersama-sama, karena imam ya otomatis Allahumma inna nas'aluka, Allah sendiri ya Allahumma inni as'aluka. Karuniakan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang
Thayyib. Nah, thayyib itu di atasnya halal. Makanya halalan thayyiban. Thayyib itu artinya baik. Makanya tidak ada thayyib jelek. Yang jelek itu dipasang dengan perilakunya Bang Thayyib. Nah itu ya, itu salah menempatkan. Maka ibu-ibu kalau mendengar Bang Thayyib itu langsung bed misalnya. Karena aslinya Thayyib itu kan. Jadi kalau punya RW namanya Pak Thayyib itu sebenarnya wajib ngajak baik. Saya ketemu Pak Yusuf, alhamdulillah ingin ingat Nabi Yusuf dan ingin masalah Thayyib. Thayyib itu ada atau kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu laksana kasajarotin thayyibatin, pohon yang baik, tentunya pohon itu. Nah, untuk mendidiknya ditanamkan kepada dzurriatan thayyibatan, anak yang baik. Anak yang baik itu mendidiknya harus dengan makan yang halalan thayyibah. Lingkungannya harus lingkungan masjid, lingkungan yang thayyib. Kalau dzurriatan thayyibatan dijamin nantinya berbuatnya menjadi man amila sholehah min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa berbuat kebaikan baik laki-laki maupun wanita sedang dia berada dalam keadaan iman, maka Allah akan karuniakan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu diberikan kepada anak generasi yang baik. Generasi yang baik yang disebut dengan innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah biasanya disambung dengan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Ya. Allah ridho, Allah pun juga ridho. Maka generasi yang demikian inilah yang memberikan kontribusi pada baldatun thayyibatun, negara yang baik. Jadi mustahil negara itu akan baik kalau kehidupannya indikatornya tidak baik. Nah, kan negara yang baik itu pasti kehidupannya hayatan thayyibatan. Nah, hayatan thayyibatan itu Allah karuniakan kepada generasi yang baik, dzurriatan thayyibatan. Dzurriatan thayyibatan itu terinternalisasi dalam dirinya kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah. Bapak Ibu, imam kita tadi di rakaat pertama itu yang dibaca surat Asy-Syu'ara. Surat nomor 26. Ya, benar imam ya? Ya. Ayatnya menjelang 192. 180 kan juga ada bahasa innahu latanzilu rabbul alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ruhu bihi diturunkan dengan apa? Apa salah? Ruhu bihi Rabbul alamin, artinya malaikat. Ya, roh yang kemudian ala qalbika, ya, ke dalam hatimu. Jadi ke dalam hati, ala qalbi. Ini supaya termasuk yang akan menyampaikan peringatan. Ayat itu yang luar biasa. Ternyata bimbingan Allah itu diturunkan ke dalam hati. Oleh karena itu yang harus disiapkan tentunya hati. Makanya nasihat Ali bin Abi Thalib, perbaiki hatimu, maka hatimu akan memperbaiki pikiranmu. Perbaiki pikiranmu, maka pikiranmu akan memperbaiki lisanmu, tutur katamu. Jadi kalau bertutur kata tidak syukur. Maksudnya Pak Marji mungkin tidak syukur jeplak, tapi kasar maksudnya. Tidak syukur ngomong, tidak hanya asbun, tidak asal ngomong. Ya, ngomong dipikir di sini. Karena bisa berdampak yang tidak baik. Makanya makanya yu'minu billahi wal yaumil akhir, bahasanya falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Lebih baik diam. Ayat yang lain surat Al-Ahzab itu menegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang
pimpinannya itu kaulan layyina. Tutur katanya anak kepada ibu bapaknya kaulan karimah. Tutur kata kepada sesama kaulan ma'rufah. Tutur kata kepada orang yang lagi banyak masalah, sakit, kaulan baligh. Ya, bagaimana tutur kata yang mengesankan. Jadi bagaimana Allah mengajarkan dan Rasulullah mencontohkan bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi yang baik. Oleh karena itulah kalau sudah diperbaiki pikirannya, lisannya akan baik. Dan lisan itu menentukan tindakan. Dan tindakan yang dilakukan secara istiqomah berulang-ulang itulah yang membangun karakter. Dan itulah yang menentukan nasib kita. Nasib kita itu husnul khotimah apa su'ul khotimah. Jadi bagaimana kebiasaan kita? Paksa bisa biasa. Begitu Pak Iwan. Paksa karena untuk berbuat itu tidak mudah. Untuk berbuat ikhlas tidak mudah Pak. Ya, penjenengan awal apa? Rajin ke masjid itu kadang-kadang niatnya tidak ikhlas. Mungkin saya dikatakan wong apik. Tapi lama-lama ingin dilihat orang dan sebagainya. Lama-lama terbiasa, akhirnya ikhlas. Akhirnya menjadi ikhlas. Oleh karena itu jangan berbuat untuk ikhlas, tapi berbuatlah sampai ikhlas. Dan Allah telah menegaskan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nanti perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kalau ingin memperbaiki hidup sebenarnya cukup perbaiki sholat. Nah, masalahnya sholat yang baik itu diawali takbir, diakhiri salah. Nah, berarti bermin Allahnya baik, bermin anasnya baik. Bermin anas baik itu beritanya 3. Di orang betapa itu berinfak baik kala lapang maupun kala sempit, ini mampu mengendalikan diri, ya, tidak mudah marah-marah, dan yang ketiga senang memaafkan. Oke, pengantar. Jam itu besok selesai ini. Ini akan sudah jalan sehat. Oke, Bapak Ibu, ayat yang saya sampaikan tadi di pengantar itu surat Saba. Saba ayat 1 itu dimulai alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu bil akhirah. Itu ayat 1 surat Saba. Surat Saba. Nah, ini surat Saba juga, tapi ayatnya 15 di tema ini. Ya. Mulai dari laqad kana lisabatin fil maskanihim ayat. Ya, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum Saba. Apa tanda-tanda kebesarannya? Di situ ada kebun yang luar biasa, subur makna. Sehingga dikatakan oleh Allah, kulu rizqi rabbikum, makanlah rezeki dari Tuhan. Setelah makanlah rezeki dari Tuhanmu, wasykurlah, bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya. Allah menegaskan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu negeri yang baik, negerimu negeri yang baik, sedang Rabbmu Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Jadi negeri yang baik bukan berarti masyarakatnya tidak pernah rusak. Bisa jadi masyarakatnya pernah rusak, tapi sadar akhirnya mohon ampun dan Allah maha pengampun. Dan ini ditandai Saba itu punya bendungan maghrib yang bisa nampung hujan dan pengairan selama 3 bulan. Tapi bendungan itu, fasilitas itu tidak dijaga, dirawat dengan baik karena generasinya sudah tidak peduli terhadap pertanian. Akhirnya pedulinya kepada kafe, misalnya yang ramai dari kafe ke kafe. Akhirnya besok subuh
subuh mestinya panen, tanaman itu habis karena bendungannya jebol. Akhirnya tinggal sisa tanaman yang pahit dan tidak berbuah. Ini gambaran kalau kita ingin mengevaluasi diri. Ini kan ini kan akhir bulan Agustus ya. Tanggal 23 Juli Presiden meluncurkan jargon tema untuk peringatan HUT yang intinya bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saya tambahin bagaimana dalam pandangan Islam. Artinya Indonesia yakin bahwa indikator negeri yang maju dalam perspektif ya negara maju itu kalau rakyatnya sejahtera. Rakyatnya sejahtera. Nah, rakyat itu bisa sejahtera kalau pemimpinnya rakyatnya juga punya kedaulatan. Kita tahu semua bahwa kedaulatan negara ini ada di tangan rakyat. Ini bagus sekali. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Makanya rakyatnya harus bersatu. Yang bersatu itu sebenarnya harusnya rakyat. Tapi rakyat bersatu masa pemimpinannya tidak bersatu? Pemimpinannya adalah memfasilitasi bagaimana bisa bersatu. Tugas kita evaluasi. Akhir ini evaluasi. Makanya ayatnya tadi ya alladzina amanu Allah wa lam nafsu ma qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ini bertawakkal pada Allah. Hendaknya masing-masing diri mengevaluasi apa yang sudah diperbuat. Kemudian ini apa yang sudah diperbuat ini dijadikan dasar pandangan dan landasan untuk menyusun perencanaan yang lebih baik agar dilaksanakan dengan baik. Makanya dalam teori manajemen itu jelas tulis apa yang akan Anda lakukan apa yang Anda tulis. Yang ditulis harus terukur. Kalau tidak terukur, tidak bisa dievaluasi. Kalau tidak bisa dievaluasi, tidak akan bisa diperbaiki. Padahal hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ini ayat yang disampaikan ini yang barangkali bisa kita jadikan bagaimana pandangan Islam. Kalau doanya jelas doa Nabi Ibrahim itu luar biasa. Rabbi ja'alna balada amin waj'alhu bani wa bani anak muda asam. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Jauhkan generasiku dari menyembah berhala. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan seringkali Ustaz menyebut Rabbi ja'alna balada Indonesia aminah mutmainnah. Jadikanlah Indonesia ini negeri yang aman dan tenang, damai, tenang dan damai. Karena Indonesia ini dari sisi sumber daya alamnya luar biasa. Bahkan menurut situs Yuki ini. Dan kita harus bangga. Oke, Bapak Ibu harus bangga. Ini. Bagi Indonesia negara yang merdeka. Bermerdeka paling gede. Pokoknya jaga merdeka. Jaga merdeka. Karena ini Bapak Ibu singkat. Manusia dicipta untuk beribadah. Sepakat ya. Mama kalau pujian wali sana dia manusia terlahir untuk bersyukur. Waladi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi dilahirkan untuk bersyukur. Allah menegaskan di surat Al-An'am 61, waladi ansya'akum min al-ardi wasta'maru fiha. Engkau diciptakan dari tanah, dari bumi, dan engkau menjadi pemakmurnya. Al-A'raf ayat 10, laqad makan lakum fil ardi. Ya sungguh kami tempatkan kamu di bumi dan kami jadikan bacaan fiha ma'is. Bumi ini sebagai sumber penghidupan. Oleh karena itulah keberadaan bumi ini sebenarnya satu untuk dinikmati keindahannya dan apa yang ada. Yang kedua untuk dimanfaatkan. Kalau dinikmati itu biasanya yang senang jalan-jalan ke Bromo itu kan menikmati. Tetapi apa yang bisa tumbuh dari lahan itu kalau di dekat Bromo Suku Tengger itu ada kesejahteraan subjektif
urusan rezeki urusan Allah, tapi urusan ilmu dan siapa yang mau berjuang mencari ilmu. Tapi Allah tidak menunjukkan bahwa urusan rezeki itu Allah yang menjamin, bukan karena ilmu, bukan karena usaha. Karena yang petani bisa tiap bulan umroh, yang besar umrohnya bisa jadi 10 tahun sekali. Itu pas rezeki. Pas orang rezeki ini, masalah rezeki ini. Syukur-syukur pas orang kawannya yang lancar. Pak Yusuf itu setiap bulan Ramadan, hilang tak kita seminggu untuk ditanyakan sedang Ramadan di Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu, ini sudah diobatkan oleh situs Yuki, ya. Yang ternyata Indonesia itu negara terindah. Nah, karena negara terindah, mestinya ya masyarakatnya mestinya makmur. Dan mestinya dengan wisata internasional, destinasi wisata, mestinya penghasilan dari itu naik. Kalau sudah ada wisata, otomatis mesti harus ada fasilitas yang disediakan, infrastruktur, dan UMKM-nya harus mendukung. Makanya jargonnya UMKM bangkit, Indonesia maju. Karena 90% ekonomi akan ditopang oleh UMKM berbasis digital. Akan begitu apa? Tapi faktanya kan belum begitu. Makanya kita perlu ada evaluasi diri. Apakah lewatnya bulan Agustus dengan tema itu lewat begitu saja tanpa pesan, apa membekas menjadi panduan? Namun 3 hari sebelum tanggal 17 Agustus, kebetulan bimbingan saya perpanjangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rohani, dan satunya Kepala Dinas Perizinan dan Investasi. Hari Jumat ini kalau saya harus selesai di Sabtu, saya harus sudah pulang karena Ahad wajib upacara 17 Agustus. Saya tanya, apa Pak tema 17 peringatan 17 Agustus ini? Gak tahu Pak. Setingkat kepala dinas. Kalau Pak Erna pasti tahu, karena harus masang. Kan itu kan harus masang. Apalagi orang biasa, orang yang paling aktif, proaktif buka internet, nyari berita di sana-sana gampang. Dan ternyata mulai dari tingkat RT sampai semuanya masih ada. Baik RT 1 di sini sampai RT 8 semuanya ada. Nah setelah itu mengesan atau tidak belum tentu tahu. Padahal yang penting bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dan itu Pak ya, itu terus. Kalau saya sejak tanggal 24 Juli masih terngiang, karena saya pakai untuk bahan. Ya, ayo berdiskusi bagaimana nasib ini. Ya, kadang-kadang kalau teman-teman demo, makosif demo misalnya, padahal kondisi kita ini ditentukan nasibnya kebijakan-kebijakan. Oke, Pak Ibu, matur nuwun. Yang ini tadi Indonesia negara terindah luar biasa, mestinya disyukuri. Nah Bapak Ibu, ini juga syukur tadi sebenarnya dari sini, tapi saya cari dari sini negara terindah panjang di dunia. Maka saya cari yang di sini. Satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di Google AI. Satu-satu orang Indonesia. Adi ini orang Indonesia lulusan ITB, kemudian dia ngambil S3-nya di Oxford University karena prestasinya terbaik dari profesornya yang dilibatkan di ITB. Kemarin tahun 2012 itu sebelum tahu banyak tentang AI. Dulu kalau bikin AI cuma pernah nonton film
Ini Departemen of Computer Science dari Oxford University. Dari tahun 2013 itu sudah tahu seperti ini masa depan, saya harus jadi bagian dari masa depan. Supervisor saya dulu di Oxford pas saya master itu, beliau bilang dia menerima saya di Oxford jadi sebagai murid doktoral dan dikasih beasiswa dulu. Jadi beliau kasih kesempatan, oke, gimana kalau bisa PhD Oxford, doktoral di Oxford sambil kerja di Dubai. Oke, Bapak, pesan yang kita sampaikan, kita ini luar biasa. Buminya terindah, generasinya cemerlang. Ya, penjenengan paling gampang mencari informasi terus analisisnya pakai AI. Ternyata salah satunya itu orang Indonesia, satu-satunya orang Indonesia yang ada di laut. Kan luar biasa. Ya, dulu Pak Habibie itu mau minta gaji berapa suruh nulis sendiri. Ya, yang menghargai Jerman, Ipin dan Upin produknya mahasiswa alumninya Pak Yusuf ITB, tapi yang mengapresiasi Malaysia, yang ahli membuat bom di Iran orang Indonesia. Sebenarnya karena Allah karuniakan baik di buminya maupun kecerdasan intelektualnya luar biasa. Makanya tidak tahu apakah sistemnya, apa salah kelolanya, atau memang skenario Allah begitu agar manusia memetik pelajaran. Tapi fakta, tapi pimpinan Allah sangat jelas. Walau anna ala qura aman la ini dapatan birokati minas sama sekiranya penduduk itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Masalah dan masalah tidak ada tuntasnya, karena Quran dibaca tidak disikapi. Sebagai manusia sebagai manusia yang bermanfaat bagi orang lain, khairun nas. Berarti siapapun manusianya kalau bermanfaat itu orang yang baik. Sebaik-baik kamu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan dan mengajarkan. Ingin jadi khairukum atau khairun nas. Kan akhirnya begitu. Kalau sebaik-baik manusia yang bermanfaat berarti manusia itu juga orang baik, karena dengan hasil pengamatannya, observasinya, analisisnya mengatakan Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Jadi ciri orang yang berilmu itu ada rasa takut, kepada Allah. Semakin orang itu paham tentang itu akan ada rasa takut. Tapi ingat bahwa manusia bisa tahu untuk beribadah, dan ibadah ada 3 model. Ibadah dagang yang dicari untung, jadi banyak amalannya supaya dapat banyak pahalanya. Itu ibadahnya pedagang. Lalu ibadahnya bahasanya dulu budak, melaksanakan ibadah karena takut hukuman, ya takut ancaman, sehingga memandang ibadah itu menjadi beban kewajiban. Yang penting gugur kewajiban, tidak menikmati ibadah. Nah, kata Sayyidina Husain bin Ali, cucunya Rasulullah, ini sebaik-baik ibadah itu ibadahnya orang merdeka, karena ibadahnya sebagai ungkapan rasa syukur. Ibadahnya sebagai ungkapan rasa syukur. Baik Bapak Ibu, kita lewati yang ini ayat pengarah, kata-kata bersatu tadi. Satu kita temukan di surat
Al-Anfal 63. Wa alafa baina qulubi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubi. Walakin alafa bainahum. Innahu azizul hakim. Dan dia Allah mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, dan mempersatukan hati orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, melainkan Allah yang mempersatukan hati mereka. Mempersatukan hati mereka tidak bisa dengan kata. Kata Pak Imam Ghazali, kata Pak Imam Ghazali, kalau masyarakat itu rusak, karena sesungguhnya yang rusak adalah pemimpinnya, ya, korupsi dan sebagainya itu kan pemimpin. Mengapa pemimpinnya rusak? Karena yang rusak cendekiawan dan ulama. Cendekiawan dan ulama memberi fatwa, menghasilkan riset, ya, untuk pengambilan kebijakan didasarkan pada apa maunya sponsor. Mengapa ulama rusak, cendekiawan rusak? Karena dia mencintai kekuasaan dan mal dan harta. Padahal sesungguhnya harta tidak akan bisa mempersatukan. Namun dari berita yang begini kan hanya ngomong Pak Ghazali yang Pak Ahmad Saroni, hanya ngomong kata-kata 5 huruf Pak Surya. TOLOR kan ngomong begitu. Akhirnya rumahnya hancur, segalanya hancur, yang hanya dirusak, akhirnya dijaga. Dan akhirnya Eko Patriositas memulai mendesain permintaan maaf karena tayangan. Jadi era digital itu kita harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul hati-hati. Yang dipersatukan Allah hatinya orang yang beriman. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah bimbing manusia dalam hatinya. Bahwa ayatun bayyinatun fi suratil ilma. Al-Quran ayat-ayat yang nyata di dalam dada dalam hati orang yang berilmu, orang yang berilmu. Wa may yu'min syairillah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan sifat Allah beramal itu semua hubungan dari hati. Makanya selalu kita bicara hati dari kata kolbu dari kolaba adalah kolek. Hati itu selalu mengalami bolak-balik, gonjang-ganjing. Kalau dulu dikatakan bagaimana bumi ini gonjang-ganjing, tangkapi gunung, maka menjadi simak, dia menjadi paku, maka menjadi tenang, Nah gunung itu saja takutnya kepada Allah luar biasa. Sehingga kalau ayat itu turun pasti hancur. Kalau Musa ingin melihat Tuhannya, lihat gunung Tursina. Belum sampai terlihat gunungnya hancur, baru dia pingsan dalam arti memiliki kesadaran yang luar biasa. Baru mengatakan kesadaran aku orang pertama beriman. Apakah kamu sampai? Demikian juga Bapak Ibu ayat pengarahnya kita ambil Al-Quran ayat 103. Waqtasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau ini perintahnya berpegang pada satu agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau kita mengaku orang Muslim, orang beriman, maka kita harus berupaya mendamaikan terjadinya perselisihan. Nah, karena ciri orang yang beriman dan menjadikan iman tidak dalam hati, itu dia tidak menyukai kekufuran, kefasikan dan permusuhan. Maka tadi memaafkan itu lebih baik daripada qisas, daripada membalas. Kata memaafkan. Ini perintah. Implikasi dari ayat ini pandangan Al-Quran terkait bersatu berdaulat. Ini persatuan dan kesatuan ayatnya sudah. Ayat ini menjadi dasar penting bagi umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Berarti harus membangun kesadaran bagaimana masyarakat bersatu, membangun kesadaran. Yang kedua keadilan dan kesejahteraan. Ayat yang kami pakai ini surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum. Ini surat An-Nahl ya. An-Nahl ayatnya ayat 90 gitu. Innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba. Biasanya akhir khotib Jumat itu ada yang menggunakan ayat ini untuk mengingatkan itu.
ihsan ya, dan menyantuni kerabat, berarti mensejahterakan. Oke, ayat berikutnya yang kami gunakan, nah, terhadap non-muslim takut dihukum waliatin, toleransi tingkat 5. Ya, toleransinya luar biasa. Lalu bagi berikutnya yang An-Nisa 58 dari Allah ya'murukum an tu'adul amanah ila ahliha. Jadi sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia dan yang berlaku adil. Oke. Dari ayat ini kita paham jargon tentang bersatu berdaulat rakyat sejahtera dan sama itu sebenarnya kan bagaimana menerjemahkan pembukaan Al-Quran 45 ayat yang keempat. Ya, dibentuknya pemerintah negara itu untuk melindungi seluruh tumpah darah, segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut hadir menciptakan perdamaian dunia. Tadi kita dengan bersama menyampaikan oleh putrinya. Gejolak massa yang terjadi karena kenaikan pajak yang tinggi di berbagai daerah menyisakan satu pertanyaan. Supaya negara makmur, pajak harus tinggi. Apa benar? Dua-duanya bisa. Di banyak negara kaya seperti di Swedia, Rusia, Denmark, pajak yang sangat tinggi. Hampir setengah penghasilan rakyat disetor ke negara. Tapi rakyat itu berkumpul. Sementara itu di Singapura, di Swiss dan Uni Emirat Arab, pajaknya justru rendah. Tapi rakyatnya juga sejahtera. Apa rahasianya? Ternyata ada kesamaannya. Yang pertama, pemerintahan yang bersih dan transparan. Angka korupsi sangat kecil dan penegakan hukum tegas. Yang kedua, uang rakyat dikelola secara efisien, tidak dicampurkan ke fasilitas pejabat. Yang ketiga, iklim berusaha dijaga agar swasta berinvestasi sehingga lapangan pekerjaan bisa tercipta. Yang keempat, infrastrukturnya baik dan modern agar roda ekonomi berjalan lancar. Yang kelima, ada jaminan sosial, jadi rakyat hidupnya aman dan tenang. Yang keenam, pendidikan dan SDM jadi prioritas. Jadi kesimpulannya, yang bikin makmur bukan pajak tinggi, tapi bagaimana uang rakyat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dirgahayu RI yang ke-80. Nggih, Bapak Ibu, ayat Al-Anfal baru dia kami pakai. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu wa rasulan wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui amanat itu. Nah, jargon tema tadi sebenarnya kan amanat. Bagaimana masyarakat ternyata yang banyak dituntut untuk menunjukkan membangun kesadaran dan semangat. Satu, memimpin membangun kepercayaan, trust, membangun trust, dan berikutnya menciptakan keadilan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Ya, saya kebetulan dari Hongkong Selasa diminta uji mahasiswa TDIA, bukan organisasi publik UB. Mahasiswa ini orang pajak, golongannya sudah pasti, umurnya 54, kerjanya di Jakarta. S1, S2, S1-nya 3, SOS, hukum, kuliahnya di UI. Lalu S2-nya ngambil di UD, MSI dan MA. Lalu S3-nya ngambil di situ, nanti harus ngambil S2, S3 kedua, karena juga senang sekolah. Tetapi temanya efektivitas reformasi birokrasi pajak untuk meningkatkan tax ratio. Alasannya negara maju itu tax ratio 15% ke atas. Sementara Indonesia hanya 10. Sehingga kalau Indonesia ingin maju, tax ratio-nya harus dinaikkan. Nah, saya hanya bertanya sederhana, apakah ukuran negara maju semata-mata tax ratio-nya harus tinggi? Bagaimana jika negara itu tax ratio-nya rendah tapi makmur? Nah, ternyata ya ini Abraham Al-Fahid tadi sudah menunjukkan beberapa negara yang tax-nya rendah. Ternyata kata kuncinya bukan di situ. Nah, gonjang ganjing yang sekarang di bumi kita ini kan dari pajak kemudian tunjangan naik, nah kemudian tidak adanya kepastian hukum atau hukum ditetapkan berlakunya tidak secara adil. Ini yang menjadikan gonjang ganjing.
prosesnya iman ditanam di dalam hati, dipupuk subur waktu ilahi, terpetik buah ilmu hakiki, kecil terpandang dunia dan isi, akhirnya dalam berbuat beramal semuanya diikuti kata tidak. Kalau tidak memandang cantik dan gantengmu, tapi yang dilihat adalah hati. Saya kira begitu Bapak Ibu. Waktunya sudah habis. Yang jelas salah satu doa Rasul yang tidak dikabulkan adalah bersatunya umat. Karena ujian supaya umat mau berjuang bersatu. Oke, konten yang mau disampaikan. Ini yang Misalkan iblis pernah ingin bertobat, yang mendatang menemui Nabi Musa dan berkata, Engkau adalah Nabi pilihan Allah dan langsung berkata-kata kepadamu, aku hanyalah makhluk biasa tapi aku ingin bertobat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku agar tobatku diterima. mendengar perkataan iblis, Nabi Musa merasa senang. Lalu Nabi Musa beliau berwudu, kemudian sholat dan berdoa kepada Allah. Oke, saya ingin sampaikan bahwa itu Maka terimalah taubatnya. target iblis pertama adalah pecah. Target iblis. Iblis bisa membuat orang marah itu biasa. Tapi kalau buat keluarga yang cerai, itu hadiahnya mobil. Itu iblis. Ini. Yang kedua permusuhan, perceraian. Ini. Makanya sesungguhnya di antara istri-istri itu dan anak adalah musuh. Waspada. Kalau tetap menyantuni, memaafkan dan mengampuni, sesungguhnya Allah mengampuni maafnya. Jika ada konflik dalam keluarga, tidak boleh ujuk-ujuk yang sudah kita masak. Ternyata solusinya sangat jelas. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq konflik gara-gara sederhana. Umar bin Khattab lewat, tidak diberi salam oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab mengadu kepada Rasul supaya hubungan tetap harmonis. Akhirnya Abu Bakar dipanggil, tolong beri penjelasan. Mengapa kamu tidak memberi salam kepada Umar bin Khattab? Didudukkan tabayun, lalu menjelaskan, ya Rasulullah, aku pernah bersabda, barang siapa memberi salam duluan, maka dia akan dibuatkan rumah istana di surga. Aku ingin sahabatku Umar bin Khattab Allah buatkan istana di surga. Ini hati-hati tapi tidak diomongin, menimbulkan persepsi. Makanya penting komunikasi. Caranya silaturahim duduk bareng, komunikasi yang baik. Ini kemudian bagaimana konflik di kenegaraan, buatlah Madinah apa Pak? Apa Nasrullah Pak? Apa yang pernyataan Rasul bagaimana orang Yahudi Nasrani harus tetap bersama piagam Madinah. Jadi lakum dinukum Madinah dan bagi Rasul buatlah piagam. Jadi tuntunan Rasul sangat jelas. Nah, karena mengingkari maka masalah dan masalah tidak akan pernah terjadi, tidak akan selesai. Tidak menjamin sumber daya alamnya hebat kalau SDM-nya tidak mumpuni. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ada tanya jawab ya. Karena kasihan yang mau bisa tanya. jalan. Mau bertanya? Ada monggo. Tadi disinggung mengenai intelektual, mengenai kondisi yang ada. Terus yang saya bertanya, yang saya pertanyakan itu bagaimana peranan daripada masjid? Ada hubungannya? Terima kasih. Jadi peranan masjid terhadap tadi kan disinggung mengenai intelektual, nah, dengan kondisi yang entah itu baik atau jelek. Terus peranan daripada masjid dengan kondisi itu bagaimana? Alhamdulillah. Matur nuwun. Ketika terjadi bukit barisan narkoba, maka saya meminta sing salah sama takbir masjid Al-Ikhlas. Kalau misalnya Soekarno Hatta ini misalnya Pak ya, ternyata ada miras, sing salah masjid Al-Bibari, Sukamata, Misalul Jannah, Al-Jabal, Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Rasulullah ketika jadi imam tidak akan segera pimpin sholat. Dia akan cek dulu jamaahnya. Kok ternyata Sa'ban tidak ada, ditunda. Begitu ditunda, tidak datang-datang, baru setelah sholat
peristiwa takmir imam itu betul-betul harus paham betul siapa jamaah. Ketika tidak ada ditanyakan, jangan-jangan sakit, maka disandung. Jangan-jangan masalah ekonomi, maka disandung. Sehingga antar jamaah saling kenal. Nah, kalau sudah saling kenal, otomatis sering dialog, ngomong-ngomong. Apalagi kajian-kajiannya ini, maka saya kadang-kadang teman-teman imam di Masjid Ramadan, kamu itu tidak dakwah, itu lebih hebat dibanding juga. Karena kalau imam pasti yang dibaca ayat Quran. Nah seperti imam tadi yang dibaca luar biasa. Bagaimana Quran turun, bagaimana kondisi orang kafir terhadap penyikapan terhadap Al-Quran, dan luar biasa. Tetapi yang disukai imam jika yang dibaca itu sesuai dengan situasi dan masalah yang sedang terjadi. Nah, berarti imam paham tentang ayatnya, jamaahnya ngerti apa yang dibaca oleh imam. Imam salah, imam tidak bablas karena jamaahnya tidak tahu. Nah, oleh karena itulah pentingnya majelis taklim tadi itu. Karena ibadah akan sia-sia kalau tidak didasarkan pada ilmu. Walaupun Malaysia, jangan begitu yang tidak punya ilmu tentang itu binas sama bapak bapak kita ini semuanya akan dimintai bertanggung jawaban. Jangan ngajak orang cerdas. Nah, kalau belum cerdas belum belajar, tadi masalah paksa bisa biasa. Penjenengan datang masjid rahmat Allah betul. Orang banyak yang ingin ke masjid. Oleh karena paksakan diri untuk datang ke masjid. Yang berat untuk melakukan sekarang berat untuk meninggalkan. Nah, kalau sudah berat untuk meninggalkan, nah itu yang luar biasa. Dan orang yang dekat masjid tidak ada sholat wajib kecuali di masjid. Karena bahasanya warkaku ma'arofiin. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, berarti sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kok orang itu tidak mau sholat, berarti lebih pokok timbang iblis. Nah, kenapa? Karena iblis tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Adam. Tapi yang mereka tak tahu. Nah, manusia yang mereka juga Allah disuruh sujud kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah dekatkan diri kepada Allah. Ya alladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini ayatnya keren namanya. Kita kencang. Menjenengan doa sampai singgung. Bahasanya itu menghibur berarti kan disinggung. Dia balik nanti balik. Ampun dan kembali. Jamaah subuh itu jamaah yang mengutamakan kualitas. Ya. Kalau jamaah tabligh itu yang mengutamakan kuantitas. Oleh karena itu, karena kualitas lebih baik daripada kuantitas, mengajarkan keimanan untuk 10 orang lebih baik daripada tabligh akbar datang 1000 orang. Dan jamaah subuh itu jamaah yang mengedepankan kualitas yang tangguh.